Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Semat Aslam dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri dulu, yaitu kakak Fauzan. Izin mengenalkan diri, nama saya Sersan Marudo Kadet, Teknik Sipil Muhammad Fauzan Ramadan. Oke, kan kakak di sini perjalanan ini kan banyak rintangan nih kakak jalani nih. Gimana sih perjalanan kakak dari SMP Negeri 75 Jakarta ini hingga bisa kakak masuk ke Universitas Pertahanan? Gimana tuh kak? Waktu abang dulu, waktu tahun 2018 ya, 19 sampai 2021. Dulu abang itu di 75 itu ikut ekstrakurikuler Marawis. Marawis sempat juga saya abang bercimpung di OSIS juga. Di OSIS lulus dalam keadaan waktu itu jarak jauh, pembelajaran jarak jauh tahun 2021. Dulu abang jujur agak kurang bersemangat juga waktu lulus karena abang waktu itu berminat ke sekolah SMA favorit. SMA favorit, tapi ternyata dari semua SMA favorit yang abang daftar itu nggak ada yang lolos. Dan dapat di SMA yang mungkin belum bisa dibilang favorit juga, tapi bisa dibilang lumayan bagus di Palmerah. Dulu abang di sana itu agak susah karena merasa abang dulu tidak keterima di sekolah favorit. Jadi selama sekitar setahun pertama mungkin di sana abang itu agak down, tapi kemudian abang coba bangkit lagi di semester kelas 2 kelas 3 ya. Abang coba berusaha berdoa ikhtiar, alhamdulillah abang bisa berkuliah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Wow, kakaknya ini agak sayang juga ya nggak bisa Ya, masuk ke sekolah favorit. favoritnya, tapi nggak apa-apa kak, itu keren banget. Kakak bisa terus bekerja keras, pantang menyerah, itu kakak keren banget. Keren. Oke. Kakak kan selama di SMP Negeri 75 ini kan 3 tahun ya. Aktivitas kakak ini dulu apa aja sih kak? Kayak apa aja dulu yang kakak jalanin di SMP 75 ini? Dulu abang itu waktu kelas 1 ya, kelas 7, abang itu langsung daftar 2 ekskul waktu itu. Ya, itu Rohani Islam, Rohis sama Marawis. Kebetulan abang itu emang suka di seni musik. Abang dulu main, ada namanya Darbuka. Dan untuk di Rohis, sebenarnya abang nggak terlalu aktif di Rohis, cuma abang ikut kegiatan-kegiatannya aja. Waktu itu dulu waktu kelas 7 itu abang lumayan aktif di Rohis, beberapa kali main di kegiatan sekolah atau mungkin kegiatan di luar sekolah. Sempat dulu itu tampil di Al-Azhar Pusat. Kemudian juga biasanya acara-acara di internal mungkin, ya udah agak lupa juga abang. Kemudian di kelas 2 itu abang coba daftar OSIS untuk apa? Karena abang untuk kesempatan organisasi di mana abang bisa meningkatkan ilmu-ilmu ya, bersosialisasi, bagaimana caranya bekerja di organisasi dan lain sebagainya. Abang waktu itu masuk di divisi IT TIK, dan kebetulan waktu itu mulai zaman pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh, di situ abang yang merancang bagaimana sistem kita menjalankan kegiatan secara online. Mungkin waktu itu seperti misalnya kompetisi kelas meeting secara online bagaimana. Dulu sempat juga kita menjalankan sports. Dulu juga waktu 17-an kita laksanakan secara online dan lain sebagainya, sampai waktu itu abang juga lulus masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Di kelas 3 atau kelas 9 itu dulu abang berusaha sebaik mungkin di akademik gitu. Abang coba kejar akademik abang agar bisa dapat SMA favorit. Dulu abang sempat daftar di Muhammad Husni Tamrin SMA MAT, abang nggak lulus juga. Dulu sempat mau daftar di Pradita Dirgantara, tapi kalau nggak salah itu kurang di minimum IQ-nya waktu itu. Dan beberapa SMA favorit lainnya, SMA 78, seperti SMA 8 dan lain sebagainya, abang nggak lolos.
Tapi dengan hal tersebut membuat abang mungkin berpikir mungkin memang bukan di sana jalur yang terbaiknya. Mungkin abang diberi kesempatan untuk bersekolah di SMA lain, yaitu waktu itu Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta di Palmerah. Abang ketemu banyak teman abang juga, terus banyak dapat pelajaran di sana. Abang dengan ilmu komputer abang dapat jadi pengajar, sempat jadi pengajar waktu itu, pengajar ekskul robotika, dan kemudian abang ikut dalam organisasi OSIS kembali sampai akhirnya di kelas kelas 12 atau kelas 3 SMA itu abang daftar di segala macam kesempatan, di TBK, di kedinasan, atau mungkin beasiswa lain. Alhamdulillah keterimanya di Universitas Pertahanan. Walaupun saat itu juga UTBK abang coba jalankan, dan setelah abang pulang dari pendidikan dasar di Magelang, abang cek ternyata abang juga lulus di Universitas Indonesia Teknik Sipil. Oh, tekad kakak ini enggak keras Bagus banget ya. Bagus. Terus mulai dari organisasi di OSIS itu dari bilang Aktif ya. banget, apalagi di Rawis, Islami banget itu kak, keren kak. Oke, selanjutnya bisa kita tanyakan kembali dari Audrey. Oke, jadi nih kak, kan kakak tuh awalnya mau masuk SMA favorit ya kan kak. Pasti kakak gara-gara nggak masuk SMA favorit mungkin agak ngedown ya kak. Terus apa sih yang membuat kakak kepikiran untuk masuk ke Universitas Pertahanan, dan motivasi kakak itu apa? Yang membuat abang kepikiran masuk Universitas Pertahanan ya. Sebenarnya jujur abang baru tahu adanya Universitas Pertahanan itu waktu kelas 3 SMA. Kebetulan waktu itu ada sosialisasi dari bimbingan konseling untuk proyeksi lulusan tahun sebelumnya. Kebetulan ada juga orang senior abang keterima di Universitas Pertahanan, satu orang namanya Divya. Atau di sana di tempat abang jadi Danton kedokteran, Danton Divya Fatia. Dan sekarang ini mungkin beliau salah satu panutan saya di sana. Beliau juga orang yang pintar, punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Dan kembali lagi ketika abang daftar itu, abang nggak kepikiran. Yang abang pikirkan waktu itu, abang mau jadi apa nantinya. Abang mau menjadi seorang insinyur, teknik sipil. Atau mungkin karena ilmu IT abang sempat mau ambil ilmu komputer di UTBK. Tapi waktu itu abang coba juga daftar di kedinasan. Kalau seandainya di Unhan abang nggak keterima, abang sempat mau berpikiran di Politeknik Sandi Sibernegara, BSSN, atau juga di PKN STAN, Sekolah Tinggi Keuangan Akuntansi Negara. Ya lah, alhamdulillahnya abang terima di Unhan. Dulu sempat daftar juga di UTBK, ya yang seperti kita tahu tadi abang bilang, keterima juga di Universitas Indonesia. Jadi waktu itu abang nggak kepikiran bakal lulus di mana. Tapi semua kesempatan itu abang untuk coba ambil sampai akhirnya dapat yang terbaik. Oke, terima kasih ya kak. Jadi perjalanannya tuh untuk mendapatkan motivasi itu mungkin cukup berat ya kak. Awalnya mau ke akuntansi lah, masuk perguruan tinggi informatika lah, sampai akhirnya masuk ke Universitas Pertahanan. Perjalanannya juga banyak banget ya. Ya. Terus perjuangannya juga pantang menyerah gitu. Perjuangannya banyak banget, terus perjalanannya keren banget sih kak. Iya. Oke. Nah, lanjut kak. Kan mungkin teman-teman kita yang di sini ada yang mau ingin untuk masuk ke Universitas Pertahanan. Nah, caranya itu gimana kak? Biar gampang. Universitas Pertahanan ya. Untuk mungkin secara detailnya bisa dilihat di website penerimaan Universitas Pertahanan. Website PMB Unhan sampai sekarang masih buka. Kalau kalian mau coba lihat-lihat bagaimana detail pendaftarannya, itu bisa kalian buka di websitenya. Tapi kalau misalnya dari abang itu, abang beri garis besarnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, yang kedua tes psikologi dan bahasa Inggris, dan yang ketiga itu tes pusat. Di tes administrasi itu minimumnya semester 1 sampai semester 5 dari SMA itu tidak boleh ratanya di bawah 85. Kemudian
untuk mata pelajaran khusus. Semisal dia mau masuk seperti abang teknik sipil militer, dia harus nilai fisika dan matematika semester 5 itu tidak boleh di bawah 90. Baru dia dapat mencoba daftar di Universitas Pertahanan. Dan itu baru seleksi administrasi yang ibarat semua orang yang memenuhi kriteria tersebut bisa mendaftar. Waktu angkatan abang itu, abang melawan sekitar 60.000 peserta administrasi juga. Angkatan di bawah abang itu sampai 100.000 dan angkatan di bawahnya lagi mungkin lebih banyak yang saat ini sedang latihan pendidikan dasar militer di Magelang. Kemudian setelah adik lolos di administrasi, itu baru di mana tempat adik bertarung istilahnya, berjuang mati-matian untuk ke tahap berikutnya, yaitu ada psikologi dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris ini memang tidak diberatkan, tidak dititik beratkan. Tapi ketika adik dapat nilai bahasa Inggrisnya bagus dan psikologi juga bagus, itu kemungkinan besar adik pasti lolos di tahap berikutnya. Dan titik beratkan itu di psikologi. Psikologi itu kurang lebih seperti adik tes IQ mungkin, tes IQ dan skolastik dan kemampuan spasial dan lain sebagainya. Itu tahap yang menurut abang paling krusial dari segi sebelum pusat ya. Krusialnya justru di situ. Kenapa? Karena itu yang menentukan adik lolos ke tahap ketiganya atau tidak. Karena kalau misalnya psikologi orang itu karakter susah untuk diubah. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris dalam 1-2 minggu dipelajari bisa. Mau belajar adik untuk persiapan TOEFL untuk mencapai nilai 500 itu gampang. Tapi kalau adik mau tes psikologi untuk mengubah psikologi kepribadian adik, apakah adik orang yang seperti itu susah. Karena itu sudah dididik dari lahir. Kemudian ketika adik lolos ke tahap 3, ke tahap pusat, barulah itu rangkaian seleksi yang paling ketat, yaitu ada tes akademik lagi, ada tes skolastik, tes IQ, kemudian ada tes fisik, wawancara akademi, wawancara ke ideologi kebangsaan, dan lain sebagainya. Ya, abang rasa yang paling susah di tes pusat ini ternyata di wawancara, karena itu yang abang rasa mungkin titik beratnya di tes tahap 3 ini. Kalau fisik itu bisa dilatih. Fisik bisa kami bentuk, bisa dibentuk dalam kurun waktu 1, 2, 3 bulan itu bisa dibentuk. Tapi kalau misalnya wawancara itu ada yang mengeluarkan apa yang di pikiran ada yang mengeluarkan apa yang ada di kepala pikir, ada yang di kepribadian kita itu apa. Hal itu yang paling susah. Kenapa? Karena yang seperti yang aku bilang tadi itu susah untuk dibentuk karena sudah dari lahir. Jadi kalau misalnya kita nilai bagus, fisik bagus, IQ tinggi, tapi ternyata dia orangnya angkuh, sombong, dan ternyata pola pikirnya tidak cocok untuk masuk ketentaraan, atau mungkin tidak cocok untuk jadi seorang berkarakter yang baik, berkebangsaan, itu pasti tidak lulus. Dan banyak kasusnya calon rating abang waktu di tes itu yang badannya bagus, IQ-nya bagus, dan nilainya bagus itu tidak lulus karena mungkin pengaruh dari wawancara yang kurang. Dan ketika lulus diberi kalau abang itu 1 hari untuk mengurus berkas administrasi, misalnya kontrak berupa bersedia ditempatkan di mana saja, minimum masa berdinas 5 atau 10 tahun, dan siap memenuhi peraturan yang ada di lembaga dan lain sebagainya. Dan kemudian besoknya langsung berangkat ke Akademi Militer di Magelang selama 3 bulan untuk menempuh pendidikan dasar militer sebelum perkuliahan dimulai. Ketika pulang baru kita memulai perkuliahan di sana. Jadi sebetulnya Kak, perjuangan dari masuk Universitas Pertahanan juga susah juga ya, sama kayak UTBK juga, cuma ini ada tes fisiknya, apalagi yang paling susah tadi tes wawancara atau psikologinya.
Nah itu perjuangannya menurut saya itu bagus sekali Kak. Terima kasih ya Kak. Nah kan dari Kakak selama SMP hingga sampai masuk Universitas Pertahanan ini, nah Kakak tuh kegiatannya apa aja di Universitas Pertahanan itu? Apakah beda sama yang dari SMP kan ada ekskul gitu? Oke, untuk keseharian ya dan kegiatan. Iya. Kalau keseharian di sana itu kurang lebih kita berkuliah, sama umumnya seperti kuliah biasa. Yang membedakan adalah itu terjadwal dan terstruktur. Jadi bangun jam sekian, kalau abang biasanya jam 4 itu ada namanya senam pagi. Sebentar waktu itu abang tingkat 1 sampai sebenarnya sampai sekarang masih, cuma lebih diketatin di tingkat 1. Abang jam 4 bangun, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh bagi yang muslim. Terus setelah pulang dari masjid kita pembersihan, kemudian merapikan kamar, karena kamar itu tidak boleh tinggal dalam keadaan berantakan. Ada namanya PUD, peraturan urusan dinas. Jadi dia mengatur segala bentuk kayak bagaimana barang ini ditata, kasurnya seperti apa, bahkan sampai bentuk selimut pun dilipat, cara lipatannya harus ada ketentuan khusus. Kemudian jam 6 pagi ada makan pagi di rumah makan di UNAN. Kemudian setelah makan jam 7 melaksanakan apel pagi untuk kadang ada apel resimen, apel batalion, atau mungkin ketika dalam kondisi ujian ada namanya apel kelas, melaksanakan apel secara video dan semacamnya. Tapi kurang lebih jam 7 melaksanakan apel. Kemudian jam 8 itu mulai perkuliahan. Jam 8 mulai perkuliahan, terus sampai jam 12.30 makan siang kembali, kemudian perkuliahan kembali. Setelah perkuliahan selesai, itu kadet itu diwajibkan melaksanakan UKM sesuai UKM-nya, atau kalau di sekolah itu bilang ekstrakurikuler. Di sana ada banyak, ada orkestra, drum band, gendang suling, atau paduan suara. Jadwal latihannya menyesuaikan. Dan misalnya ekstrakurikuler non wajib seperti rohis, hadroh dan lain sebagainya itu ada. Kemudian setelah melaksanakan UKM, jam 6 malam kembali makan malam di rumah makan kembali. Setelah makan malam, melaksanakan apel malam. Setelah apel malam baru bisa misalnya kita belajar mandiri, atau misalnya kita mau bimbingan sama senior, menghadap ke senior, atau misalnya kita mau mencuci pakaian, atau misalnya merapikan kamar dan sebagainya. Sampai pukul 10 itu trompet istirahat berbunyi. Artinya semua kegiatan di luar asrama itu dihentikan, harus masuk ke dalam asrama dan melaksanakan istirahat sampai kembali lagi sekitar pukul 4 pagi. Lagi bangun dan terus seperti itu. Dan itu untuk keseharian. Kalau misalnya kegiatan, ada yang namanya dinas luar, atau kita bisa nyebutnya dinas luar. Jadi dalam sewaktu-waktu itu terkadang kita diberi ibaratnya kompensasi kuliah. Satu hari itu tidak melaksanakan kuliah. Kenapa? Karena dia berdinas. Yang paling sering kami rasakan itu berdinas ke Kementerian Pertahanan sebagai misalnya pasukan upacara, menyambut kedatangan Kementerian Luar Negeri, menyambut kedatangan Menhan Luar Negeri atau Panglima Negeri, petinggi pejabat luar negeri di Kemhan, atau misalnya jajar kehormatan. Kemudian ada juga berupa kalau misalnya drum band sedang dipanggil oleh negara di DPR, atau seperti kemarin 17 Agustus
kami dipanggil untuk tampil di depan Bapak Presiden pada 17 malam, 17 Agustus malam, dan lain sebagainya. Jadi dinas luar ini sering terjadi, istilahnya sudah biasa kami rasakan, dan tidak serta-merta cuma sebagian, misalnya 80 orang, 90 orang. Kadang ada yang bersifat massal, yang berkaitan dengan satu resimen. Misalnya, yang paling sering itu kami rasakan di 5 Oktober, hari ulang tahun Tentara Nasional Republik Indonesia. Atau sempat juga kami laksanakan di Batu Jajar kemarin di Bandung, di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dalam rangka upacara gelar kehormatan. Kemudian sempat juga sebelumnya di Akademi Militer Retreat Parade Senja Kepala Daerah. Sampai sekarang masih ada, kalau bisa mau dilihat di YouTube dan lain sebagainya. Semuanya terdokumentasi. Dan biasanya dinas luar ini kita mendapat semacam tunjangan, misalnya mungkin berupa, ada yang berupa uang, mungkin ada yang berupa dukungan makan, logistik dan lain sebagainya. Dan hal ini juga menjadi kebanggaan untuk kadet-kadet semua di sana, karena beberapa kali bisa bertemu dengan Bapak Presiden langsung, kemudian berdinas di tempat-tempat yang bergengsi atau ibaratnya kita bangga untuk bisa ke tempat pendidikan Kopassus dan lain sebagainya. Itu kegiatan kami di sana. Dan misalnya ada waktu luang semester, jadi antara pergantian semester 1 dan semester berikutnya itu biasanya ada kosong sekitar 1 bulan atau mungkin paling lama 2 bulan. Itu biasa diisi dengan dinas-dinas di luar yang abang sebutkan tadi, atau dengan ada namanya Combat, Cadet on Military Basic Training, atau bisa dibilang pendidikan militer dasar, lanjutan dari pendidikan 3 bulan yang di awal tersebut. Isinya apa? Sama, disiplin tempur, taktik tempur, bagaimana cara menembak dan lain sebagainya, untuk bekal kita ketika lulus. Karena ketika lulus itu kita langsung dimasukkan ke seleksi prajurit perwira karir atau SPAPK, dan kita mendapat untuk menggunakan itu proksus atau program khusus. Jadi kita tidak bersaing atau berpendidikan dengan SPAPK lainnya yang reguler. Dan masa pendidikan kita ini hanya 2 bulan. 2 bulan, tidak layaknya seperti SPAPK yang reguler seperti 7 atau 10 bulan mungkin. Ya cuma 2 bulan dan langsung dilantik menjadi perwira angkatan 2, Prasetya Perwira. Kemudian baru dilempar ke satuan masing-masing untuk menempuh pendidikan kecabangan atau lanjutan. Jadi untuk karir ketika lulus udah hampir 100% terjamin dengan bekal-bekal kegiatan dari kegiatan selama 2 bulan tersebut. Terima kasih Kak. Jadi perjalanan dari SMP hingga di Universitas Pertahanan, juga banyak kegiatannya, mulai dari ekskul ya tadi, ada juga terus mulai dari ke pasukan khusus untuk pelatihan, lalu ada marching band untuk bertemu dengan presiden. Nah, kira-kira nih perjuangan kakak kan yang begitu sangat wow banget gitu ya. Jadi kita juga mungkin nggak kepikiran juga bakal jadinya seperti itu. Nah, kira-kira moto hidup kakak itu apa, Kak? Moto hidup ya? Iya. Banyak sih ya, yang ibarat menjadi pedoman kakak atau pedoman abang di kehidupan abang di sini. Karena tidak cuma kita beratokan pada suatu ilmu atau suatu hal yang kita yakini, yang seperti abang bilang tadi, jalur untuk menggapai mimpi itu banyak. Tapi kalau misalnya abang disuruh sebutkan satu moto yang paling membuat abang bisa sejauh ini, kalimatnya itu terbentur dan terbentuk. Wow, saya cuma terkesan banget itu moto buat
sebagai kakak ini sebagai di Universitas Pertahanan ini benar-benar keren banget, kayak terbentuk gitu ya, keren. Oke. Nah, terakhir nih Kak, untuk teman-teman kita yang di SMA Negeri 7 Jakarta, apakah Kakak ada kesan dan pesannya? Pesan-pesan dari abang mungkin di masa depan mungkin adik-adik bisa jatuh atau misalnya bisa putus asa, tapi adik harus bisa bangkit dan sampai akhirnya adik bisa menggapai titik yang lebih tinggi daripada sebelum adik jatuh tersebut. Kalau Bapak Insinyur Soekarno dulu bilang, kejarlah cita-cita setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih Kak, itu aja sekian dari saya Audrik dan rekan saya Zidan dan Kakak Fauzan. Yes. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.